menyiarkan acara-acara yang di bawah umur gitu ya, sehingga ketentuan-ketentuannya iklan rokok tersebut tidak boleh di bawah jam 9. Dan kita juga lihat segmennya. Ya, segmennya rokok itu siapa sih gitu ya. Jadi mungkin pas syarat acara-acara dewasa atau acara-acara orang tua gitu ya, baru ada iklan rokok, atau mungkin acara-acara apa ya, sepak bola gitu atau acara olahraga, tapi sebenarnya nggak bagus ya iklan tersebut. Tapi memang iklan rokok itu berani bayar mahal ya, artinya dia berani bayar mahal karena dari segi promosi itu bisa kembali lagi yang lebih dari yang dikeluarkan untuk promosi ya. Terus juga artistik, adanya sentuhan-sentuhan seni kreatif sehingga mengundang daya tarik gitu ya. Jadi tidak monoton iklannya, atau 3 bulan sekali ganti gitu ya. Nah ini pun, atau ada seri yang bersambung, ataupun ada hal yang menggunakan bintang ya, model gitu ya, ataupun animasi dan sebagainya, sehingga di sini tentunya sentuhan seni kreatif itu sangat dibutuhkan dan membuat iklan itu bagus, menarik gitu ya. Baik. Kelebihan iklan di televisi yaitu yang pertama jangkauan luas ya, jangkauan luas. Bisa misalnya kalau TV bisa nasional, atau apalagi sekarang dengan adanya internet, dengan adanya YouTube, atau bisa dijangkau seluruh dunia juga bisa ya, jangkauannya luas. Dampak yang luas ya, pengaruh yang kuat ya, dibanding dengan radio. Televisi itu mempunyai pengaruh yang kuat. Karena apa? Karena dilihat dan didengar gitu ya, dilihat dan didengar. Jadi menyamakan persepsi, atau menyamakan, kalau di radio misalnya suatu acara dikatakan bintangnya cantik gitu ya, atau yang ngomong itu cantik, tapi cantiknya itu kan relatif, beda-beda. Yang mendengar akan melihat kecantikan, akan menilai atau mempersepsikan kecantikan si penyiar itu misalnya ya, itu berbeda-beda. Tapi kalau di televisi cantiknya cantiknya itu gitu, sama. Jadi hasil melihat ya. Terus juga demonstrasi produk sebagai praktek bisa, karena dilihat ya, karena ada videonya atau ini bisa. Terus hiburan dan kesenangan, kemunculannya tanpa diduga dan mungkin tanpa diharapkan ya. Ini iklan, kadang pas lagi enak-enak acara ada iklan gitu ya. Jadi menghambat juga, kadang nyebelin, kadang ngeselin gitu ya. Nah kalau hiburan ini kadang ini ya, ada semacam selingan, hiburan, terus juga apalagi anak-anak ya, bisa sampai hafal suatu iklan tersebut. Terus kesan realistik seperti kenyataannya, seperti apa adanya gitu ya, karena kan tadi ada yang dilihat melalui visual ya. Kemampuan pengulangan, artinya bisa diulang-ulang, berulang gitu ya iklannya. Terus kesan yang kuat karena ada gambar, didukung oleh gambar atau video, terus ada suara tidak hanya suara manusia saja ya, tapi ada musik, ada lagu gitu. Jadi kalau misalnya Anda pernah melihat iklan dengan suara tertentu gitu ya, nanti pas misalnya kalaupun Anda nggak melihat iklannya, tapi misalnya Anda ada lagi di luar ruang makan, misalnya bukan di ruang televisi, atau lagi di kamar mandi, dengan suara itu iklan ini gitu. Jadi mudah diingat gitu ya. Nah, tadi kelebihannya, sekarang kekurangannya. Pertama, biaya yang besar dan mahal ya, karena tadi cakupannya luas, jadi sebandinglah biaya yang besar dan mahal, lebih mahal daripada media koran ya.
Nah, kenapa mahal? Karena tadi kita membuat iklannya itu di pihak ketiga gitu ya, production house. Di situ tergantung durasinya, terus tergantung model yang dipakainya atau animasi atau menggunakan apa, properti apa atau apa gitu ya. Jadi ini biaya cukup besar dan durasi ya, lamanya iklan tersebut tayang berapa. Itu bisa mencapai miliaran ya. Dulu pernah saya ke production house itu kunjungan dengan mahasiswa, itu waktu itu Ciki ya, iklan Ciki padahal harganya nggak seberapa, hanya 2.000 atau 3.000 perak, tapi iklannya bisa miliaran ya, itu menggunakan animasi. Biaya ke PH-nya aja sekitar 2 miliar gitu ya. Pembuatan kreatif unsur artistiknya dan sebagainya ya, belum bayar ke televisinya ya. Bayar ke televisinya itu tergantung lamanya, durasinya, dan juga berapa lama nih waktu, artinya bisa berapa bulan atau setahun dan sebagainya gitu ya, tergantung kontraknya. Oke, sebentar saya ini dulu. Sebentar. Oke, ada pertanyaan belum? Oh iya, lupa ya, kok ke ini ya. Sebentar. Kok ada yang kelewat gitu ya? Sorry, kok saya maaf. Makanya tadi kok ada ya. Sorry, ada yang ke iklan, ada yang kelewat beberapa slide. Saya ulang lagi ya. Aduh ya Allah. Baik, mohon maaf. Makanya saya nggak kok udah nyampe ke sini gitu nggak sih? Nah, tadi peran iklan, terus ini televisi ya. Televisi dikenal sebagai kotak ajaib, muncul gambar dan ini belum ya. Kita mulai televisi dikenal sebagai kotak ajaib, muncul gambar dan suara. Televisi di Indonesia mulai beroperasi tahun 1962 ya. TVRI dengan waktu siar dan acara terbatas. Iklan muncul di televisi mulai tahun 1963 ya. Iklan muncul di televisi di Indonesia tahun 1963. Di awal itu hanya siaran berita aja gitu ya, ataupun hal-hal yang penting aja, karena hanya waktu tertentu 1 jam dan 2 jam. Nah, iklan di televisi muncul 1963 setelah setahun pemunculan televisi. Iklan sebagai pariwara ya, atau sangseketa yang berarti pemberitahuan. Memiliki televisi dan menontonnya tidak mudah seperti sekarang. Pembelian prosesnya panjang dengan perizinan yang cukup rumit. Jadi kalau Anda mau membeli televisi itu zaman dulu rumit, ribet gitu ya. Harus ada izin dan bayar pajak, tiap ada iurannya gitu ya. Dan juga saya tadi ceritakan sangat-sangat jarang orang memiliki televisi ya. Mungkin angkatan ibu Anda atau nenek Anda gitu ya, gimana sih dulu televisi, bisa Anda ceritakan atau Anda minta ceritakan ya. Dari semua media komunikasi yang ada, televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia ya. Mungkin sekarang udah bergeser kepada internet ya, tapi terutama mungkin di daerah itu masih punya pengaruh, karena salah satu cara hiburan untuk hiburan bersama-sama dengan keluarga atau dengan lainnya itu bisa dengan menonton televisi ya. Kalau nonton HP itu udah individu, itu udah personal ya. Nah, itulah jadi kenapa peranan televisi sekarang berkurang setelah adanya HP gitu ya, karena yang dulu misalnya bisa nonton bareng-bareng, kumpul keluarga gitu ya,
Nah sekarang udah sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Saya mau di HP, nonton di HP juga ada gitu ya. Nah itulah pergeseran nilai sosial yang dari televisi dulu sebagai media kumpul keluarga. Nah sekarang udah beralih kepada HP dan nilainya sudah berkurang gitu ya. Nah, kini sedikitnya terdapat 5 metode penyampaian program televisi yang telah dikembangkan. Ya, jadi over the air reception of network and local station program ya seperti media-media televisi pemerintahan atau swasta di Indonesia, terus ada TV kabel, terus ada digital, ada awareness, ada direct broadcast satelit ya. Jadi ini pengembangan televisi dari mulai ada sampai sekarang ya. Oh ya, ini saya iseng, saya foto di sini waktu kunjungan ke televisi ya, ke TVRI. Waktu itu sama Pak Cecep juga difoto gitu ya di sini. Jadi pas lagi nggak ada acara berita, jadi sama pegawainya, oh silahkan ibu kalau mau foto gitu ya. Ya udah, jadi kayaknya seperti penyiar ya, pada penyiar bohongan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan Bu dari saya. Ya. Ada. Ya. Sekarang kan televisi sudah berkembang di analog ya Bu ya. Dari analog ke digital maksudnya. Kan dulu kan analog, sekarang digital gitu. Nah ini sebenarnya tuh dari kan tadi baginya dua, misalnya ada redaksi dan juga usaha. Nah dari usahanya itu sebenarnya lebih menguntungkan analog apa digital? Ya, antara analog dan digital itu hanya perbedaan dari segi teknologi aja, perkembangan zaman gitu ya, perkembangan teknologi yang pesat, IT, nah sehingga dirubah gitu ya. Nah, kalau melihat dari keuntungan atau itu relatif sama, apalagi dengan TVRI itu kan TV-nya pemerintah gitu, jadi dari segi pembiayaan pun pembiayaan dibiayain oleh pemerintah ya, ada anggarannya tersendiri. Nah, untuk keuntungan atau ruginya itu memang kalau dari segi biaya penggunaannya ya analog lebih murah dibanding dengan yang TV digital dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kan kita harus mau nggak mau ngikutin perkembangan teknologi ya, pengembangan teknologi walaupun dia lebih mahal atau lebih bagus tapi lebih praktis, lebih mudah gitu ya. Nah, apapun ya memang dilakukan gitu ya. Jadi sesuai dengan perkembangan pertelevisian di internasional juga itu berubah ya. Yang dulu analog, yang dulu sederhana, yang dulu sekarang sudah perkembangan ke arah yang lebih lebih maju sesuai dengan perkembangan teknologi dan IT. Itu ya, dari segi biaya jelas lebih mahal sekarang, tapi kalau dari segi ya mau nggak mau penggunaan teknologi harus di perkembangan zaman. Itu ya Melanya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, ada lagi? Terima kasih Bu atas jawabannya Ibu. Ya, baik, kita lanjut ya. Jadi ini jenis-jenis bagaimana penyampaian program televisi yang terus berkembang, ya terus berkembang. Udah, ini tadi udah saya ini kan, jadi kelewat ya tadi, mohon maaf ya. Ini bentuk iklan televisi. Ketentuan iklan televisi sudah tadi, ciri-ciri kelebihannya, kekurangannya ya. Oke. Tadi televisi sudah, sekarang kita beranjak ke radio ya. Atau televisi, ada pertanyaan lagi tentang televisi secara singkat? Mungkin ada kalau tahun lalu ada ya ada beberapa orang yang TA tugas akhirnya dia kebetulan PI-nya praktek indusnya di televisi suatu acara, jadi dia ke konten
konten naskahnya, ngedit dan sebagainya gitu. Jadi pas TA-nya pun begitu. Nah, kalau di bagian televisi otomatis acara-acaranya pas saat sidang itu harus ditampilkan ya videonya berupa dan sebagainya gitu. Tapi ada keunikan dibanding dengan media online atau media cetak lainnya karena media televisi ini lebih ribet tapi lebih lebih bagus gitu hasilnya ya. Oke. Ini radio. Radio mempunyai gaya yang berbeda dengan media lain. Kuatnya pesan yang disampaikan melalui suara. Jadi penekanan suara intonasi itu sangat-sangat mempengaruhi kuatnya suatu pesan yang disampaikan, gitu ya. Secara umum ada 3 hal yang dapat diingat oleh pendengar. Yang pertama kata-kata, menjelaskan produk, merebut perhatian, menciptakan minat, serta membangun keinginan. Ya. Nah, jadi kata-katanya apa sih? Apa yang dikatakan gitu ya. Terus suara, ya. Suara atau kunci imajinasi pendengar yang menciptakan perasaan dan penilaian. Efek suara berupa manual, elektronik dan rekaman. Jadi suara baik misalnya itu penyiarnya, jadi tekanan-tekanannya itu bagaimana membawa pada si konsumen misalnya dalam kondisi marah atau kondisi senang atau kondisi sedih gitu itu penekannya ada pada beda suara ya. Nah, bisa berupa manual kan bisa langsung misalnya penyiar suatu acara bagaimana dia menyuarakan ya misalnya apa yang dia katakan atau suatu acara tertentu dia secara manual. Bisa juga secara rekaman gitu ya atau penggunaan alat-alat elektronik lainnya. Jadi misalnya ada suara kucing misalnya, meow, meow. Oh berarti ada kucing di itu radio tersebut. Gitu. Tapi kalau di televisi kan nggak perlu ada suara pun misalnya pas suatu acara ada kucing lewat, oh berarti itu ada kucing. Tapi kalau di radio itu memang harus penekannya kepada suara atau jadi suara. Apalagi yang ketiga itu musik. Penguatan kesan dan pesan terhadap suatu acara atau iklan. Jadi musik itu bisa mengingatkan gitu ya misalnya ada baik di televisi atau di radio ya. Nah, terutama radio kan suara ya. Jadi musik itu bisa memperkuat pesan. Tadi misalnya kita lagi mendengarkan radio, ada terlihat iklan, oh iklan ini gitu. Jadi bisa mengingat dengan adanya musik tersebut. Terus karakter radio ya, yaitu auditori untuk didengar, radio is the know, aktualitas berita, imajinatif. Jadi tadi imajinatif artinya si pendengar itu harus membayangkan gitu ya, membayangkan misalnya wajah si penyiar atau apa yang diceritakan, jadi dia punya imajinatif yang sendiri-sendiri bisa berbeda. Terus bisa lebih akrab ya, karena mungkin Anda ada yang suka dengar radio apa gitu, radio Ardan El Sinta misalnya gitu, atau radio anak muda ya. Nah itu kan lebih bisa kayaknya segmennya juga itu menyesuaikan segmennya ya. Terus gaya percakapan ya, gaya percakapannya kadang berbeda karena di bagaimana arahnya agar akrab. Jadi gaya percakapannya mungkin bisa lo gue gitu ya, ataupun kesannya seperti bincang-bincang secara langsung ya. Terus mobilitas itu karena bisa dibawa kemana-mana gitu ya, bisa pas saat televisi atau pas saat santai atau di mana aja, jadi sifatnya mobilitas. Oke, ini syarat naskah iklan di radio ya. Kesederhanaan, kata-katanya populer, singkat dan sederhana,
harus lebih banyak, lebih efektif menggunakan percakapan, ya harus percakapan. Jadi iklan banyak saya dengar iklan saya kalau dengar radio kalau di mobil aja kali ya. Kalau di mobil karena saya sering dengar radio gitu. Kalau di rumah atau di ini saya jarang dengar radio. Jadi penekanan atau suatu iklan itu biasanya melalui percakapan, ya percakapan. Terus kejelasan tadi ya harus jelas dari segi penekanan suara ataupun apa sih yang dilakukan agar apa persepsinya sama antara yang mendengar itu harus sama. Terus dia sifatnya harus apa ya senangan lah ya, hiburan. Dapat dipercaya sama dengan televisi juga. Terus minat ya. Kalau memang saya suka radio itu iklan tersebut ya nggak dimatiin atau dipindahkan salurannya ya. Tapi kalau nggak minat atau bosan atau nggak suka ya saya pindahin gitu ya karena nggak ada minat, nggak tertarik misalnya. Terus kekhususan ini artinya acara-acara di radio atau iklan-iklan di radio itu lebih apa ya? Lebih segmennya lebih jelas gitu ya, segmennya lebih jelas. Berbeda dengan di televisi. Jadi lebih khusus, lebih spesifik gitu ya iklan yang ada di radio itu. Terus ada tekanan. Tekanan artinya tadi ada tekanan suara itu menguatkan gitu ya, menguatkan dia lagi ngapain atau lagi apa atau harus apa gitu. Jadi ada tekanan intonasi misalnya ya. Baik, kekuatan atau kelebihan iklan di radio, biaya iklan lebih murah ya, artinya biaya iklan lebih murah tidak seperti televisi karena salah satunya jangkauannya lebih luas gitu ya kalau di televisi, tapi kalau radio hanya terbatas. Terus selektif ya, selektivitas artinya sesuai dengan segmennya, fleksibel